2023, Muacim Jakatapa melalui permohonan 3 Oktober 2023, dan M. Fatur Rahman Jafar S. melalui permohonan tanggal 3 Oktober 2023. Atas permohonan menjadi pihak terkait tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan demikian tidak dapat diterima, mengingat pemeriksaan atas perkara akuo sudah dianggap cukup oleh Mahkamah dan segera diputus. Menimbang bahwa pemohon pada pokoknya memohonkan agar pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 yang mengatur pembatasan jumlah berapa kali seorang warga negara dapat menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden, ditambahkan makna baru berupa pembatasan berapa kali seorang warga negara dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden. Dengan kata lain, pemohon memohon agar pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum pernah menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Bahwa selain norma di atas, pemohon juga memohon agar pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang mengatur angka 40 tahun sebagai batasan usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden diberi makna baru, yaitu minimal 21 tahun dan batasan maksimal 65 tahun. Dengan kata lain, pemohon memohon agar pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian inkonstitusionalitas pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017, Mahkamah perlu menguraikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Beberapa ketentuan dimaksud adalah pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Selengkapnya pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa ayat 1 ayat 2 dianggap dibacakan. B. Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Selengkapnya pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dianggap dibacakan. C. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pembatasan masa atau periode masa jabatan presiden dan wakil presiden. Selengkapnya pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa dianggap dibacakan. Bahwa berkenaan dengan norma dalam pasal 6, pasal 6A dan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 di atas dikaitkan dengan dalil pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon memohon agar Mahkamah memaknai pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 dari sebelumnya rumusan pasal akuo menyatakan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama, untuk ditambahkan makna dengan atau belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam masa jabatan yang sama. Sehingga pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 dimaknai belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Permintaan pemaknaan sebagaimana diuraikan pemohon demikian menurut Mahkamah ternyata bukan sekadar memberikan makna baru atas rumusan norma tertentu, inkasu norma pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017, melainkan permintaan agar memunculkan atau membuat norma baru yang secara substansial atau kategoris tidak berkaitan langsung dengan norma pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017. Di sini menurut Mahkamah istilah yang lebih tepat bagi permohonan pemohon adalah permohonan agar Mahkamah membuat norma baru dan sekaligus memohon untuk menambahkan persyaratan baru dan bukan sekadar memaknai ataupun memberikan makna baru. Bahwa syarat mencalonkan presiden dan atau wakil presiden yang diatur dalam pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, pada dasarnya merujuk pada rumusan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945
yang membatasi masa jabatan sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali masa jabatan atau 2 periode masa jabatan dalam jabatan yang sama. Norma yang oleh pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 ditujukan sebagai pembatasan masa jabatan oleh pasal 169 Undang-Undang 7 2017 diambil alih kemudian dikonversi atau diubah menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan kata lain, seorang yang sudah pernah menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dilarang untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Perihal pembatasan masa jabatan yang demikian, Mahkamah telah mengadili dan memutus melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 117 tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Februari 2023. Dari sisi perumusan atau pembentukan undang-undang, isi garis miring makna norma pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 demikian menurut Mahkamah sudah cukup jelas dan tegas sehingga manakala pemohon meminta agar Mahkamah memberikan makna tambahan yang sama sekali baru dan tidak berkaitan dengan makna yang dirumuskan aslinya, yaitu mengenai pembatasan atau frekuensi jumlah pencalonan maksimal 2 kali, permintaan demikian tidak saja membuat makna baru atas norma pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017, namun juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa selain itu, Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan terdahulu yaitu putusan nomor 90 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 telah mengambil sikap untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi pembatasan-pembatasan bagi warga negara yang ingin menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Dalam kaitan dengan permohonan, menurut Mahkamah, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat tertentu yang jika dikabulkan akan membatasi atau mengurangi derajat kebebasan warga negara untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon yang meminta agar pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama atau belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam masa jabatan yang sama adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan pengujian inkonstitusionalitas pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa objek permohonan akuo tidak berbeda dengan objek permohonan dalam perkara nomor 90 tahun 2023. Sementara itu berkenaan dengan perkara nomor 90 tahun 2023, Mahkamah telah menjatuhkan putusan atas perkara akuo yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023. Di mana terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang menyatakan 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Oleh karena itu, terlepas dalam putusan akuo terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda atau concurring opinion dan pendapat berbeda dissenting opinion berkaitan dengan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang menjadi objek permohonan akuo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tersebut diucapkan, vide pasal 47 Undang-Undang MK, bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan para pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan akuo memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang atau tidak, dalil para pemohon berkenaan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah telah kehilangan objek. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, menurut Mahkamah, permohonan pemohon sepanjang pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 tidak beralasan menurut hukum, sedangkan terhadap permohonan pemohon sepanjang pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017
menurut Mahkamah kehilangan objek. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017. 4. Pokok permohonan pemohon kehilangan objek sepanjang pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Menyatakan permohonan pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Pendapat berbeda, dissenting of opinion, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akuo, Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda sebagai berikut, dianggap dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, Daniel Yusmik PVOE, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023, selesai diucapkan pukul 12.05 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa M. Guntur Hamzah dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para pihak terkait atau kuasanya. Dengan demikian, masih terakhir, putusan nomor 107/PUU _datar 21. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.